Oke, selamat siang Ibu Kepala Sekolah, teman-teman guru. Ya, apa kabar hari ini? Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Berarti, baiklah, di kesempatan ini, hari ini saya mau bersamai teman-teman melakukan pendampingan terhadap satuan pendidikan, dalam hal ini SMA Negeri 1 Tondano. Hari ini kita akan membedah rapor sampai kepada menyusun RKT-nya, rencana kegiatan tahunan. Artinya bahwa apa yang dirapor yang masih menurut kita masih kurang, itu nanti kita akomodir, kita masukkan ke rencana kegiatan tahunan. Untuk RKAS-nya, biar nanti tim atau Bapak Ibu bersama kepala sekolah yang akan menindaklanjutinya. Mohon izin, mari kita lihat dulu rapor kita. Ini adalah rapor 2024 yang kemarin rilis per bulan April, kalau saya tidak keliru, dan ini hasilnya. Nah, Bapak Ibu, pendekatan membedah rapor atau mengintervensi rapor itu ada kurang lebih 3 yang namanya IRB: identifikasi, refleksi, benahi. Nah, identifikasi, ya, kumpulkan dan maknai data kondisi satuan pendidikan yang sebentar kita akan lihat apakah literasinya, numerasinya, kualitas pembelajaran, dan lain-lain. Itu ya yang pertama. Yang kedua adalah kita refleksi, ya, yaitu ya perbaikan prioritas layanan di satuan. Nah, dari rapor, dari data yang ada di rapor itu kita refleksi apa sih perbaikan yang hendak kita lakukan. Sesudah itu yang ketiga adalah benahi, yaitu kita merencanakan upaya-upaya apa yang hendak kita lakukan di sekolah. Sesudah benahi, ya, ini ada juga benahi implementasi, ya, dan evaluasi hasilnya secara berkala. Ini Bapak Ibu. Ya, lanjut di laporan. Nah, ini rapor kita Bapak Ibu. Di rapor itu kurang lebih ada 3 warna yang muncul, yaitu warna merah, ya, warna orange, dan warna hijau. Warna merah artinya rapornya kurang, warna orange artinya sedang, dan warna biru baik. Nah, yang pertama di kemampuan literasi, capaian kita untuk kemampuan literasi baik. Nah, nilai kita adalah 75,56. Bisa diperbesar sedikit? Ya, ini Bapak Ibu ya, 75,56. Deskripsinya, peserta didik sudah mencapai kompetensi minimum. Ini Bapak Ibu. Kualitas pembelajaran juga sudah baik Bapak Ibu. Nah, berharap bahwa kalaupun sudah baik, kita tidak berhenti di sini. Ya, kita terus melakukan inovasi supaya juga ke depan, ya, ini kan baik baru pada angka 62 ya. Iya, baru pada angka 62. Bagaimana kemudian ini terus meningkat? Lanjut. Syarat bawah, silakan. Iya. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, sebelum ke ini ya, gambaran rekomendasi. Nah, begitu banyak. Nah, saran saya hari ini dalam penyusunan RKT-nya, mana yang perlu kita intervensi duluan? Dalam tanda kurung, mana yang esensi? Ya, mana yang prioritas kita? Ya, terkait rapor kita seperti ini. Program-program apa yang hendak kita masukkan? Ya, baik yang terkait dengan ekstrakurikuler ataupun yang terkait dengan intrakurikuler. Lanjut, mari kita lihat sedikit ya, rekomendasi prioritasnya. Ini Bapak Ibu, rekomendasi prioritas ya. Iya. Prioritas yang menjadi prioritas. Ini Bapak, lagi-lagi ya, amanatnya ke numerasi. Karena di laporan awal tadi kan terlihat bahwa di numerasi orang masih, ya, kita masih ada pada level sedang. Ini Bapak Ibu yang dapat saya jelaskan di pengantar hari ini. Adakah yang ditanyakan? Silakan. Nah, bagaimana kalau dengan kami yang mengajar tidak berhubungan dengan aljabar? Kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk bisa menjaga kemampuan peserta didik di bidang numerasi yang dalam materi aljabar? Pertanyaan tadi bahwa kalau terkait domain aljabar, apakah hanya guru matematika? Seperti itu kurang lebih. Bapak Ibu, tidak. Ini perlu melibatkan kita semua. Iya, bukan cuma guru matematika. Demikian juga kalau domain literasinya rendah, bukan cuma guru bahasa Indonesia. Semua kita. Contoh Bapak Ibu.
Terkadang kan kita membuat soal untuk asesmen, baik formatif maupun sumatif, kita kan dituntut membuat stimulus. Tidak menutup kemungkinan di stimulus itu ada hitung-hitungannya. Nah, di stimulus kan terkadang pernyataan, ya, terkadang kasus, terkadang wacana, terkadang tabel, grafik, dan seterusnya. Dan juga tidak menutup kemungkinan di stimulus itu ada hitung-hitungannya. Ada tanda petik matematikanya. Iya. Jadi Bapak Ibu, amanatnya untuk kita semua, bukan cuma amanatnya kepada guru tertentu. Oke Bapak Ibu, di sesi terakhir hari ini, mari Bapak Ibu kita bentuk kelompok. Kemudian masing-masing kelompok sudah memperhatikan tadi penjelasan terkait domain numerasi yang perlu kita intervensi. Iya. Jadi silakan menulis masing-masing kelompok rencana kegiatan apa yang hendak kita masukkan di RKT. Iya. Untuk meningkatkan, iya, numerasi tadi supaya dari warna orange dia bisa beranjak naik sampai mencapai warna hijau atau meningkat prosentasinya. Silakan kertas kerjanya dibahagi. Iya. Ada kelompok yang sudah selesai yang akan membacakan usulan kegiatan mereka. Iya, untuk dimasukkan dalam RKT. Mari, silakan kelompok mata pelajaran ekonomi, kegiatan-kegiatan apa yang hendak dimasukkan dalam RKT dari kelompok atau guru-guru mata pelajaran ekonomi. Terima kasih atas kesempatan mewakili dari guru-guru ekonomi. Kami ada beberapa program. Di antaranya kegiatan studi banding dengan sekolah-sekolah yang numerasinya sudah bagus. Sudah meningkat. Sip. Apalagi? Lalu ada workshop untuk program para guru. Iya, workshop untuk guru-guru. Masih ada lagi? Dan mungkin lomba-lomba untuk anak-anak. Iya, untuk lomba-lomba. Barangkali kalau lomba sudah masuk ke ekskulnya ya. Iya. Ya kan sudah tidak intra di reguler KBM-nya. Sip. Oke, terima kasih, tepuk tangan. Ya, demikian Bapak Ibu untuk bedah rapor kita hari ini. Dan penyusunan atau usulan RKT-nya, saya berharap ini kita tindak lanjuti terus supaya ke depan juga numerasi kita meningkat. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu semua. Terima kasih untuk kepala sekolah, wakil-wakil. Ya, nanti kita bertemu lagi di kesempatan yang lain. Demikian, selamat siang. Shalom. Damai di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Pada hari ini kami mendapatkan materi tentang rapor pendidikan di mana khususnya SMA Negeri 1 Tondano melihat dan mengamati apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Pengawas tentang rapor pendidikan, dan pada SMA Negeri 1 Tondano dapat mengusulkan dan atau menyusun RKT RKAS berhubungan dengan literasi, numerasi, dan kualitas pembelajaran. Karena dengan kita melihat raport ini, bagian-bagian mana yang akan kita tingkatkan, dan sesuai dengan hasil diskusi kami diberikan kesempatan bagi guru-guru untuk mengusulkan beberapa kegiatan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di dalam kelas, baik itu literasi dan numerasi. Ini sangat penting dan sangat bermanfaat bagi kami agar terus memberikan kontribusi bagi SMA Negeri 1 Tondano. Terima kasih. Di SMA Negeri 1 Tondano hari ini kami mengikuti sosialisasi tentang bedah rapor, di mana sosialisasi ini oleh Koordinator Pengawas Provinsi Sulawesi Utara Pak Maxon Kantale SPD MPD. Beliau menyajikan materi tentang bedah rapor, bahkan kami sampai diintervensi dalam penyusunan RKT dan ARKAS. Materi yang disajikan dapat kami ikuti dengan baik dan kami memahami betul untuk cara dalam penyusunan RKT dan penyusunan ARKAS ini. Dan terima kasih banyak untuk materi hari ini. Ya, semangat.